Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Wa amma khiyarus syarti, dan adapun khiyar syarat, fa innahu yasihhu bis sunnati wal ijma'i bi syarti alla yazida ala thalathati ayyamin. Maka sesungguhnya khiyar syarat itu sah dengan landasan sunnah dan ijma', kesepakatan para ulama, dengan syarat bahwa tidak melebihi batasan khiyar syarat itu atas waktu lebih daripada 3 hari. Fa in zada batalal bai'u, maka jika melebihi daripada salah satu ayyam, 3 hari batalal bai'u, maka batal jual belinya. Wa yajuzu duna salazi, dan boleh khiyar syarat itu di bawah waktu 3 hari. Baik Bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebelum saya lanjutkan Pak, kita balik kembali kepada penjelasan beberapa minggu yang lalu, bahwa pada prinsipnya jual beli itu ketika sudah ditemukan telah jelas rukun dan syarat-syaratnya, maka akad jual beli itu sifatnya adalah pasti dan tetap. Dengan demikian konsekuensinya adalah pindahnya barang dari pemilik kepada pembeli atau dari penjual kepada pembeli, dan tidak ada hak untuk membatalkan jual beli ini. Namun demikian, syariat Islam ini memberikan satu toleransi dalam rangka mewujudkan kemaslahatan di antara umat muslimin ini, bahwa orang yang berakad bisa jadi entah penjual atau pembeli itu kadang-kadang tidak berpikir panjang untuk membeli suatu barang atau juga menjual suatu barang. Maka oleh karena itu, untuk penjual pembeli diadakan namanya adalah hak khiyar. Apa hak khiyar itu? Hak khiyar adalah hak untuk melanjutkan penjualan atau pembelian, atau membatalkan penjualan atau pembelian. Nah, dalam khiyar ini ada bentuk 3. Ada khiyar majelis, ada khiyar syarat, ada khiyar aib. Ini kita bahas dulu Pak. Yang pertama namanya adalah khiyar majelis. Apa yang dimaksud dengan khiyar majelis? Khiyar majelis itu adalah penjual, pembeli boleh membatalkan pembelian atau penjualannya selama masih di dalam majelis akad sebelum berpisah. Satu contoh, jadi kalau ada seseorang beli HP, ketika dia beli HP, pembelinya belum keluar dari tokonya, itu maka kemudian ketika dia batalkan, itu boleh, Pak mohon maaf saya nggak jadi untuk beli HP-nya, itu hukumnya boleh. Atau lagi penjual membatalkan akad penjualannya, Pak mohon maaf HP-nya itu ternyata sudah ada yang pesan, saya tadi lupa. Itu boleh Pak, dalam fikih Islam, selaginya masih ada di dalam majelis. Ini kalau bentuknya adalah bentuk bangunan kecil. Bagaimana kemudian kalau dalam satu gedung, suatu gedung Pak, tokonya banyak, kayak bentuk di mal-mal kayak begitu, itu bentuknya bagaimana? Ya keluar daripada ruangan itulah sudah selesai. Bagaimana bentuknya kemudian kalau jual belinya di satu bangunan yang luas, atau bentuk kayak lapangan, kayak di pasar pada zaman-zaman dahulu. Kalau begitu menurut para ulama itu bisa dikatakan lepas dia daripada majelis akad ini, kalau seumpama yuwalli ahaduhuma dhahrahu lil akhar wa yamshi khatawat. Dia itu sudah balik badan, berjalan melangkah sudah. Dengan demikian maka
hilang hak khiyarnya. Kenapa? Sudah berpisah daripada majelis akad. Nah, yang kita bahas ini adalah yang kedua, yaitu apa? Disebut dengan nama khiyar syarat. Apa yang dimaksud dengan khiyar syarat? Para ulama mengatakan yang dimaksud dengan khiyar syarat ini adalah ayyustarata bi ahadil muta'aqidain aw kullum minhuma anna lahul khiyar ay haqqa fashil aqdi khilala muddatin ma'lumatin. Dua orang yang berakad atau salah satunya, penjual pembeli, ini dua orang yang berakad, atau salah satunya pembeli mensyaratkan, Pak, ini kalau seandainya nanti barang saya tidak cocok, bagaimana kalau saya kembalikan? Kata penjualnya, oke, tidak apa-apa. Itu namanya khiyar dari salah satu pihak. Tapi kalau dua belah pihak, Pak, bagaimana kalau seumpama nanti ini barang tersebut nggak jadi saya jual? Oh, tidak apa-apa. Pembeli juga sama, ketika dia membeli, Pak, bagaimana kalau seumpama barang ini nggak jadi saya beli? Nah, itu tidak jadi soal, namanya khiyar syarat, dan ini menetapi dengan adanya waktu yang ditentukan. Kenapa disebut dengan khiyar syarat? Disebabkan li'anna sababahu istiratul aqid, sebabnya adalah adanya syarat dari orang yang berakad. Baik, ada 3 syarat. Pertama, ayyakuna limuddatin ma'lumatin, memiliki batasan tertentu. Kayak contoh, orang menyatakan li al khiyar, saya boleh nggak nih melakukan khiyar? Kemudian menyebutkan batasan waktunya. Kalau tidak menyebutkan batasan waktunya, maka hukumnya adalah tidak sah. Berapa, Pak, ukuran batas waktunya? Ukuran batas waktunya adalah 3 hari. Allah tazidal muddah ala salasati ayyamin, tidak boleh melebihi 3 hari. Jadi selama 3 hari ini, Pak, orang itu boleh membatalkan penjualannya, boleh pula untuk membatalkan pembeliannya. Kenapa bisa 3 hari ini? Karena umumnya sifatnya, Pak, yang namanya syariat itu menggunakannya adalah standar umum, skalanya skala dominasi umum, ya. Jadi biasanya itu al-mabi itu yufsid khilalaha. Seringkali itu kadang-kadang itu objek barang yang diperjualbelikan itu kadang-kadang seringkali rusak selama masa 3 hari ini. Maka dia tidak tidak diperkenankan untuk melebihi batasan daripada 3 hari. Bagaimana kalau seandainya melebihi daripada batasan waktu 3 hari? Kalau melebihi, fa in zada ala dzalika batalal bai'u, kalau melebihi maka kemudian batal jual belinya. Contohnya, Pak, saya boleh nggak nanti itu membatalkan pembelian saya? Berapa waktunya? Sampai waktu 1 minggu batal jual beli, nggak jadi. Apa sebabnya? Bisa merugikan pihak penjual karena terlalu lama. Batasan syariat adalah hanya sebatas 3 hari. Kemudian yang ketiga adalah antakunal muddah mutawaliyah wa muttasilah bil aqdi. Adanya batasan waktu tadi adalah dengan secara tersambung dengan akad. Jadi waktu 3 hari ini sejak adanya akad sampai 3 hari kemudian. Bukan dihitungnya 3 hari itu adalah besoknya, bukan. Tetapi saat akad langsung dihitung, hitungan batasan waktu sampai 3 hari ke depan. Ini adalah syarat khiyar. Baik Bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa landasannya, Pak? Landasannya adalah rawa Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, telah meriwayatkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, qala, ia mengatakan, sami'tu rajulan yashku ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, saya mendengar ada seorang laki-laki mengeluhkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu la yazalu yugbanu fil bai'i, bahwasanya si laki-laki ini selalu ditipu
dalam jual belinya. Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka bersabda kepadanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza bay'ta ya, idza ibta'ta faqul la khilabata thumma anta bil khiyari. Kalau kamu membeli sesuatu, maka katakan dengan penjualnya la khilabata, tidak ada tipuan. Thumma anta bil khiyari, kemudian kamu memiliki hak khiyar. Fi kulli sil'atin, pada semua objek barang yang diperjualbelikan, ibta'taha thalatha layalin, yang kamu beli barang-barang dagangan tersebut selama 3 hari. Rawahul Baihaqi, meriwayatkan Imam Baihaqi, wa Ibnu Majah dan Ibnu Majah, bi isnadin hasanin, dengan sanadnya yang hasan. Qalahun Nawawi, mengatakan Imamun Nawawi, wa rawahu al-Bukhari fi tarikhihi mursalan, dan telah meriwayatkan hadis ini oleh Imam Bukhari pada kitab tarikhnya secara mursal. Qala al-Baihaqi, mengatakan Imamul Baihaqi, warrajulu, laki-laki itu adalah Habban bin Munkit namanya. Wa qala an-Nawawi, sedangkan mengatakan Imamun Nawawi, al-masyhuru annahu Munkit, bahwasanya yang terkenal, yang populer laki-laki itu adalah namanya Munkit, bapaknya, bukan Hibban, anaknya. Baik, yang dipakai landasan untuk adanya khiyar syarat ini apa, Pak? Yang dipakai landasan adalah hadis dari Abdullah bin Umar. Kata Abdullah bin Umar, satu ketika saya mendengar ada laki-laki mengeluhkan tentang keadaannya kepada Nabi, bahwa dia itu kalau beli sesuatu selalu aja ditipu. Kata Nabi kepada laki-laki itu, kamu kalau beli sesuatu katakan dengan penjualnya, la khilabata, tidak ada tipuan. Ya, jangan sampai kamu menipu. Summa anta bil khiyari, kemudian kamu itu memiliki hak khiyar, yaitu melanjutkan pembeliannya atau membatalkan pembeliannya. Fi kulli sil'atin ibta'taha salayalin, pada tiap-tiap barang yang diperdagangkan yang telah kamu beli selama 3 hari. Hadis ini, Pak, ini menyatakan tentang dalil khiyar itu satu batasan 3 hari, dan kita boleh mensyaratkan kepada seorang penjual ketika dalam jangka waktu 3 hari ini kita membatalkan jual beli kita, maka itu hukumnya adalah boleh. Ini hadis diriwayatkan oleh Imamul Baihaqi, Ibnu Majah bi isnadin hasanin. Imamun Nawawi mengatakan, sekaligus juga Imam Bukhari juga mengatakan dalam kitabnya, hadis ini adalah mursal. Maksudnya itu digugurkan, Pak, di level sahabatnya. Jadi dari tabi'in langsung kepada baginda Nabi, riwayat sahabatnya tidak disebutkan. Itu namanya hadis mursal. Dan kemudian Imam Baihaqi juga mengatakan begini, laki-laki yang datang kepada Nabi itu namanya adalah Habban bin Munkit. Nah, kalau kata Imam Nawawi, oh enggak Habban bin Munkit, tetapi namanya adalah Munkit, bapaknya. Nah, Bapak sekalian, kita enggak usah kaget, Pak, dengan seringkali khilaf para ulama tentang nama-nama yang ada dalam satu hadis. Sebab apa? Ini hadis kalau disebutkan ada rajulun, tidak disebutkan namanya, itu namanya al-mubhamu fil matni, mubham dalam sisi matannya hadis. Kalau di sanadnya itu namanya al-mubhamu fis sanadi. Sedangkan kalau mubham di sisi matan itu nggak jadi soal, sebab dia menjadi objek periwayatan. Tapi kalau itu adalah di sisi sanad, rajulun saja, nggak disebutkan apakah dari Anas bin Malik
apa dari Jabir bin Abdullah, atau kemudian lagi ada dari Abdullah bin Amr bin As atau Abdullah bin Mas'ud, rajulun saja, atau di bawahnya rajulun rawin lam yusam, maka disebut dengan nama al-isnad, al-mubham fil isnad, dan ini bawa dampak terhadap kualitas atau status suatu hadis. Jadi wajar Pak, sahabat Nabi itu jumlahnya total menurut Imam Suyuti 124.000. Ada ulama lain mengatakan jumlahnya ada 114.000. Tidak semuanya dikenal namanya. Yang dikenal namanya hanya berapa Pak? Hanya 9.000 untuk laki-laki, 500 untuk perempuan. Jadi hanya 9.000 laki-laki, 500 perempuan, itu yang bisa kedetek nama-namanya. Dari sahabat juga segitu banyaknya yang meriwayatkan hadis itu hanya sejumlah 1.760 orang saja Pak. Maka kemudian apa yang terjadi kalau kayak begini nih? Kalau kayak begini yang terjadi, maka seringkali terjadi itu dalam suatu hadis itu, tek-tek hadis ada laki-laki yang tidak disebutkan karena tidak semua kedeteksi namanya itu. Baik, kemudian lagi adalah walau syurital khiyaru li ahadihi as-sahha wa kadza al-ajnabi fi adharil qawlaini, dan seandainya disyaratkan khiyar bagi salah satu dari kedua yang berakad sahha, maka hukumnya adalah sah. Wa kadza al-ajnabi, dan demikian pula adalah pihak ketiga yang tidak ada kaitan dengan orang yang berakad fi adharil qaulaini, pada qaul adharnya Imam Syafi'i dari dua pendapatnya. Li'annal hajata qad tad'u ila dzalika, karena sesungguhnya kebutuhan, kepentingan terkadang itu menuntut kepada demikian itu adanya pihak ketiga, dikaunihi a'raf bil ma'qudi alaihi, karena bisa jadi dia lebih mengetahui, lebih paham terhadap objek barang yang diakad jual belikan. Na'am ya, law kana mutawallil aqdi wakilan, seandainya ada orang yang menguasai akad, wakilan itu wakil, jaza ay yushtaratul al-khiyaru lahu, maka boleh disyaratkan khiyar baginya, wali muwakkalihi, dan juga bagi orang yang diwakilkannya, wala yajuzu li ajnabiyyin wallahu a'lam, dan tidak boleh khiyar tersebut bagi pihak ketiga, wallahu a'lam. Bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, khiyar tadi itu boleh kedua belah pihak, penjual, pembeli, boleh satu pihak, penjual saja atau pembeli saja, yang sifatnya khiyar syarat dengan batasan waktu 3 hari. Nah Bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian pula boleh dengan pihak ketiga, alladzi la alaqata bil aqdi, orang yang tidak ada hubungan dengan akad. Satu contoh begini, kayak ada seseorang contohnya ingin membeli mobil sport, nggak paham dia tentang masalah mobil sport ini. Kemudian dia ngajak temannya yang paham tentang masalah mobil sport, belinya second Pak. Ketika dia beli second, itu ketika terjadi akad jual beli dengan penjual, si pembeli ini, pihak ketiga ngucap begini, Pak, ini nanti kalau saya lihat ada hal-hal tertentu yang tidak sesuai dengan keinginan kami, bagaimana nanti kalau kita batalkan penjualan, batalkan pembeliannya dalam jangka waktu 3 hari ini. Kata si penjual, oh boleh, silakan. Jadi khiyarnya itu bukan kepada si pembeli, tetapi kepada pihak ketiga tadi yang diajak, ya, yang lebih memahami tentang masalah mobil sport tadi itu, yang kayak begini Pak, hukumnya adalah boleh. Nah Bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kebutuhan begini ini ditoleransi oleh syariat, sebab bisa jadi ada orang yang lebih paham, lebih ahli, lebih mendalami terhadap
sesuatu objek barang yang dijual belikan sedangkan si pembeli tidak tahu, maka hukumnya boleh seperti ini. Bahkan boleh juga laukana mutawallil aqdi wakilan. Kayak contoh saya akan membeli mobil, tapi saya selaku pembeli mengkuasakan kepada seseorang. Saya minta kepada seseorang, tolong belikan mobil yang spesifikasi kayak begini ini uangnya tuh. Atau kamu belikan mobil ini di Pak Haji Anu tuh, saya lihat mobilnya bagus dijual, nih uangnya kamu yang beliin. Nah, ketika dalam keadaan demikian ini, maka apa yang terjadi, Pak? Penjual khiyarnya dengan si wakil. Si wakil tadi itu sebagai wakil daripada orang yang membeli. Maka yang kayak begini hukumnya adalah boleh. Tuh ya. Hukumnya boleh ya. Tapi gimana kalau seandainya tadi ini wakil ini karena nggak paham masalah mobil juga, dia ajak temannya, boleh nggak Pak pihak ketiga ini khiyar dengan anu? Oh, tidak boleh. Ya, khiyar itu hanya dua belah pihak. Jadi wakil dari si pembeli adanya khiyar, atau tadi ini mewakili karena dia lebih paham si pihak ketiga yang tidak ada hubungan dengan akad, maka yang kayak begitu hukumnya boleh. Tapi kalau si wakil dia ajak lagi orang yang paham, maka si ajnabi ini tidak boleh untuk melakukan adanya khiyar. Bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adanya ajnabi ini untuk apa? Ini saya ambilkan dari kitab Fiqhul Manhaji, untuk menjaga kemaslahatan bagi pembeli supaya tidak terjadi adanya tipuan atau kerugian, maka diperbolehkan syariat ini. Baik, ini ada tambahan Pak dari kitab Fiqhul Manhaji, kapan gugurnya khiyar? Ulama mengatakan gugur khiyar itu kalau si pembeli menyatakan istarja'tu al-mabi. Oh, mohon maaf, ketika mengatakan qalal ba'i penjual, istarja'tu al-mabi, saya tarik kembali barang saya. Selesai khiyar Pak. Jadi belum sampai 3 hari, baru 1 hari saya tarik lagi barang saya, tidak jadi saya jual. Atau kata si pembeli, istarja'tu as-saman, saya tarik kembali uang saya yang sudah saya berikan kepada Bapak 400 juta untuk mobil itu, tidak jadi saya beli. Atau dia katakan pasahtu al-bai'ah, saya batalkan akad jual beli ini, maka hal kayak begini gugur adanya khiyar. Tambahan lagi itu ada 3. Pertama, bintihail muddah al-masyrutah, dengan berakhirnya masa yang disyaratkan, contohnya melebihi batas waktu daripada 3 hari, maka selesai sudah itu ya. Jadi itu sudah itu. Kemudian yang kedua, bi'imdha'il bai'i wa ijazatihi fi muddatil khiyari ka'ay yaqula man lahul khiyar ajaztu al-aqda au amdaituhu, dengan diluluskannya jual beli atau pembelian. Seperti apa? Seperti seorang penjual mengatakan, saya sudah bertekad bulat dengan penjualan ini, jadi sudah penjualan ini. Kemudian yang ketiga, orang tidak bicara tapi dipakai Pak barangnya. Mobil dibeli baru, masa khiyar, dipakai ke Bali, ya sudah selesai itu khiyar. Kemudian lagi adalah ma hukmul mabi zamanal khiyar, apa hukumnya benda tersebut yang dijual belikan pada masa khiyar, kepemilikannya itu milik siapa? Ditangguhkan Pak ya, ditangguhkan
menurut para ulama ini, jadi kepemilikan ditangguhkan ini maksudnya apa? Karena belum ada ketetapan jelas kepemilikan ini milik siapa, maka kemudian ditangguhkan sifatnya ini. Nah, Bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi kalau sudah diluluskan penjualannya oleh seorang penjual atau juga oleh pembeli sejak masa akad tersebut, maka oleh karena itu ketika sudah dibayarkan, maka harganya milik si penjual, barangnya milik si pembeli. Artinya segala dampak daripada itu semuanya boleh dimiliki oleh si pembeli. Satu contohnya adalah al-manafi. Di sini kayak kasamri syajari wabnil mawashi, kayak contohnya orang beli rumah, masa khiyar sudah selesai, sudah pindah kepemilikan, maka pohon-pohon yang ada buah-buahnya boleh dimanfaatkan, termasuk orang itu beli hewan ternak, beli sapi, susunya boleh untuk dikonsumsi. Termasuk lagi adalah as-sayyarah wa nahwi dzalik. Orang itu kemudian jual beli mobil, ketika sudah selesai masa khiyar maka mobilnya boleh digunakan secara sepenuhnya, secara seutuhnya. Kasus selanjutnya adalah halakul nabi zaman al-khiyar. Bagaimana kalau terjadi kerusakan masa khiyar? Mobil masa khiyar ada di tangan si pembeli, kemudian terjadi adanya kerusakan. Nah, ini lihatnya begini Pak, kalau qoblal qabdi dengan ba'dal qabdi, kalau sudah dipegang oleh pembeli, tanggung jawab pembeli. Kalau masih di penjual, maka tanggung jawab yaitu adalah si penjual. Jadi wa in kanal halak ba'dal qabdi ay fi yadil mustari fa innal bai'a la yanfasih, maka jual beli tersebut tidak bisa dibatalkan. Artinya barang tadi telah milik menjadi si pembeli, kecuali kalau ingin dia itu memasah, membatalkan akadnya, wajib alaihi raddu mislihi au qimatihi yaumat talaf, maka wajib bagi dia untuk mengembalikan yang seumpamanya atau mengganti daripada harganya pada hari kerusakannya, dan kemudian uang boleh dikembalikan kepada si pembeli. Bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini Pak yang saya jelasin ada sifatnya hukum, ada lagi namanya etika, disebut dengan nama iqalatun nadam. Pernah Pak satu ketika ada seorang ulama, ini di kitab Irsyadul Ibad, ada seorang ulama membeli madu sampai 300.000 dirham. Penjualnya nyesel dadanya, nyesek dadanya, nyesel. Kenapa demikian? Ternyata madu suaranya naik 2 kali lipat. Saking shocknya kemudian ngucap dengan salah seorang rekannya, ini gimana nih ya, madu sudah saya jual, duit sudah saya ambil, tidak ada persyaratan khiyar. Boleh Pak, namanya iqalatun nadam. Ini bukan hukum tapi akhlak. Akhirnya kata temannya, Bapak nanti datang aja Pak, habis sembahyang subuh ke rumah ulama itu, yang mungkin sebagai seorang pengusaha, nanti Bapak sesudah sholat, sowan Bapak ke beliau. Betul Pak, selesai sholat subuh, selesai wirid semuanya, datang ke ulama itu, demikian, dia suruh tolabahnya, tolong ambilkan madu itu buat Bapak ini semuanya. Dia nggak jadi untuk jual belinya, namanya iqalatun nadam, dijual, dinyatakan begini di luar bab khiyar. Ada yang ngucap, Syekh, madu harganya naik 2 kali lipat. Kata dia, enggak apa-apa. Sebab apa? Ada satu hadis dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man aqala nadiman iqalatan aqalahu Allahu asratahu yaumal qiyamah. Barang siapa memaafkan orang yang membatalkan penjualannya atau pembeliannya, maka Allah akan memaafkan dosa-dosanya kelak pada hari kiamat. Dan kemudian Syekh tadi juga mengatakan satu hadis,
rahimallahu imra'an, atau dalam hadis yang lain, rahimallahu abdan samhan idza ba'a, samhan idza ishtara, samhan idza qtada. Allah merahmati seorang hamba yang lapang, yang murah. Artinya apa? Gampangan ketika membeli sesuatu, nggak banyak nawaran. Ketika menjual sesuatu, dia nggak banyak, terlalu banyak ketat dalam penjualannya, dan juga ketika menagih hutang. Maka buat kita Pak, orang tidak mensyaratkan khiyaran. Tiba-tiba ngebel kepada kita, sebetulnya kalau sudah lewat dari majelis akad, sudah lagi tidak ada khiyar kalau tidak ada persyaratan. Kemudian membatalkan pembeliannya, maka hal itu masih ada cara lain buat kita pakai etika, disebut dengan nama iqalatun nadam. Ini pahalanya luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dosa kita diampuni dan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.